Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara yang aku bikin untuk bulan September 2021. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam readingan, aku akan selalu ingatkan bahwa readingan yang aku publish secara umum itu adalah sangat general, bukan untuk individu tertentu. Jadi bisa resonate bisa enggak, bisa nyambung bisa enggak, bisa sesuai dengan situasi kalian juga bisa enggak. Kalau memang tidak sesuai, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Kalau kalian nggak cocok juga dengan cara aku bacainnya, karena aku ini orangnya suka ngomong. Jadi kalau kalian nggak suka juga dengan penempatan iklan dan segala sesuatunya yang ada di dalam video ini ataupun di dalam channel Katanya Tarot, silahkan move on, cari tarot reader yang memang sesuai dengan kriteria kalian, yang bikin kalian nyaman, sesuai dengan keinginan kalian. Kalau misalnya menyangkut orang lain, bisa terbolak-balik energinya. Jadi ambil yang positif atau ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Terima kasih untuk kalian semua yang selalu mensupport channel aku, yang sudah subscribe dan pokoknya untuk semua supportnya lah ya. Dan selamat datang buat yang baru kenal sama Katanya Tarot. Sama satu lagi, aku tuh suka ditanya sama beberapa followernya Katanya Tarot Indonesia, apalagi yang tahu aku dari sebelum-sebelumnya. Padahal aku udah bikin posting gitu ya. Mereka selalu nanyain perubahan aku, karena waktu tahun lalu saat aku muncul itu berat aku masih 120 sekian kilo. Dan aku berhasil memang sekarang mengikis separuh dari berat badan aku. Nah, aku nggak bakal ngomongin di sini, tetapi aku bikin channel sendiri, maksudnya video khusus untuk menerangkan apa sih yang aku lakuin. Jadi buat kalian yang emang butuh, buat kalian yang pengen tahu, karena terus-terusan aku di DM, di komen, dan lain sebagainya mengenai caranya gimana, apa yang aku lakuin. Nah, channelnya nanti linknya ada di bawah, tetapi kalau mau cari di YouTube itu namanya Poppy Pang, atau kalian bisa follow Instagram pribadi aku, Alice Leons. Itu aku sering banyak nge-share di situ ya. Terima kasih sudah mendengarkan intro yang cukup panjang ini. Kita ketemu lagi di readingan kalian masing-masing. Aquarius single. Ini adalah pembacaan untuk September 2021, Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Aquarius. Cinta asmara, bulan September. Knight of Swords. Buat beberapa dari kamu lebih hati-hati, lebih berpikir panjang akan apa yang ingin kamu lakukan. Itu tuh kamu berusaha untuk menekan ataupun mengontrol diri kamu untuk cepat bereaksi akan hal-hal yang mendorong kamu untuk melakukan hal tersebut. Mungkin sebelumnya kamu punya satu kecenderungan di mana kamu ngikutin impuls kamu. Jadi saat kamu ingin melakukan atau mengatakan sesuatu, kamu langsung melakukan hal tersebut tanpa berpikir dulu. Setelah terjadi baru kamu berpikir, dan mungkin hal-hal tersebut yang kerap menjadi masalah ataupun kamu lihat itu menjadi masalah. Buat beberapa dari kamu lagi nggak pengen terlalu banyak untuk berbicara, kamu nggak pengen terlalu banyak untuk sosialisasi dengan orang, kamu lebih banyak mungkin mengamati, mencermati, berpikir, dan hal-hal seperti itu. Buat sebagian lagi, kalau yang aku lihat, ini ada satu kayak mungkin kamu dengan ada seseorang, baik itu adalah orang dari masa lalu ataupun orang yang sedang dekat sama kamu, tapi lagi nggak ngomongan ataupun lagi komunikasinya lagi kurang bagus gitu ya, ataupun kamu lagi nggak pengen ngomong sama mereka atau komunikasi sama mereka, dan kamu lagi banyak mikir. Ini lebih banyak ke dalam pikiran kamu. Strength card ini kartu dari tadi bolak-balik memperlihatkan dirinya ke aku
dari aku shuffle sampai sekarang dan akhirnya dia muncul. Bacain gua. Strength card. Iya, kamu itu sedang mengontrol. Mengontrol diri kamu bisa, situasi dan kondisi bisa gitu ya. Ataupun berusaha mengontrol orang lain. Tetapi ada sesuatu yang kamu berusaha kendalikan dan berusaha kamu kontrol. Ya, yang tadi aku ceritakan sama kamu. Kamu lagi banyak untuk mengobservasi supaya kamu tidak terbawa emosi, tidak cepat bereaksi lah. Nggak mau buru-buru bereaksi dan merespon. Kalau misalnya ada orang yang mungkin berusaha berkomunikasi sama kamu, kamu nggak mau terlalu cepat untuk buka diri, ataupun ya buat sebagian mungkin jual mahal gitu ya, tetapi kamu mau lihat dulu benar-benar. Jadi kamu nggak mau melangkah atau nyemplung ataupun jalan sebelum kamu yakin benar. Kamu lagi berusaha sekuat tenaga kalau yang aku lihat di sini untuk mengontrol. Ini lebih kepada diri kamu kalau yang aku lihat ya. Nine of Pentacles. Tapi ada situasi dan kondisi yang membuat kamu itu ngerasa kurang nyaman. Mungkin ini kamu lagi berusaha sabar dengan kondisi-kondisi yang sedang kamu hadapi ini. Ataupun ini menyangkut orang. Orang ini mungkin membuat kamu tidak nyaman. Bisa jadi kadang-kadang ya, ada orang yang berusaha ngedeketin, terus mungkin orangnya agresif sekali. Dan dia mungkin bikin kamu jadi, apa ya, jadi gak nyaman lah. Sedangkan gue tuh lagi pengen menikmati diri gue lagi gak pengen diganggu. Gue lagi gak pengen diganggu. Gue lagi pengen sama diri gue, dengan pikiran gue, dengan hati gue lagi pengen santai melakukan hal-hal yang gue suka. Dan gue lagi gak pengen ngeladenin orang lain. Seven of Pentacles, ya kamu lagi banyak ingin mencurahkan perasaan, pikiran, kerja keras kamu. Mungkin ini juga dalam pekerjaan atau karir kamu ya. Gue pengen fokusnya ke masalah uang gue, finansial gue, pekerjaan gue, karir gue, bisnis gue. Gue lagi gak pengen diganggu dengan hal-hal lain. Karena hal-hal tersebut hanya bikin gue mungkin sebelumnya, ya akhirnya gue gak sejahtera. Akhirnya gue mungkin malah dirugikan. Akhirnya mungkin gue jadi gak fokus. Akhirnya mungkin gue malah jadi dealing dengan masalah-masalah itu. Dan gue sekarang lagi pengen fokus sama diri gue. Gue semua hal ini gue lagi pengen curahin ke satu hal yang menurut kamu itu adalah hal yang sekarang ini harus jadi prioritas kamu. Sekarang ini adalah hal yang terpenting dalam hidup kamu. Three of Cups, masalah koneksi, masalah pergaulan, pertemanan, masalah sosial. The Magician. Kadang-kadang kita harus bisa memberikan batasan ya. Batasan yang membuat kita bisa bilang enggak, bisa bilang tidak. Baik itu sama orang yang mungkin punya ketertarikan, ataupun sama teman, ataupun sama keluarga bahkan. Karena kita ngerasa perlu untuk butuh satu konsentrasi ataupun butuh fokus kita untuk ke situ. Dan kalau enggak, gue jadi nggak bisa ngerjain ini dong. Apapun yang kamu kerjain sekarang tuh jadi mungkin ketunda-tunda, mungkin jadi ke distract ataupun teralihkan gitu ya, ataupun terganggu. Dan mungkin ini ada datang dari masalah pergaulan kamu. Mungkin teman yang ngajakin ini itu, ataupun ngajakin ngomong, ataupun ngajakin
apalah gitu yang mengganggu kamu dan membuat kamu jadi nggak bisa mencapai hasil yang maksimal dari apa yang berusaha kamu bangun, kamu kerjakan. Apalagi kalau misalnya ada orang yang goda-goda. The Fool card, new journey. Ada satu hal yang ingin kamu mulai. Tetapi ini kalau aku lihat juga buat beberapa dari kamu. Kamu lagi berusaha untuk melewati sesuatu yang membutuhkan kamu. Iya, membutuhkan kesabaran kamu ya. Dan kamu lagi konsen ke situ. Untuk memulai sesuatu ini. Cuman ini lebih kepada diri kamu untuk mempersiapkan diri menyambut si awalan baru ini. Dan ini pastinya membutuhkan kamu punya satu keyakinan, satu kepercayaan diri. Dan apapun yang terjadi di masa lalu, kiranya kamu bisa jadikan bekal. Maaf kalau ada bunyi-bunyi. Menjadi bekal untuk ke langkah berikut-berikutnya. Edovan. Iya, ini banyak distraction, banyak gangguan. Banyak hal yang mengganggu kamu. Dan itu yang berusaha kamu coba singkirin, tapi mungkin ada rasa nggak enakan ya. Apalagi kalau ini menyangkut orang lain. Mungkin kamu juga, duh nanti dia begini, nanti dia begitu, nanti gue dipikir ini, nanti gue dipikir itu. Sehingga kamu coba konsen lagi, keganggu lagi. Coba konsen lagi, keganggu lagi. Diajakin apalah. Dan ya tadi itu, mungkin ada seseorang yang berusaha mungkin menarik perhatian kamu, cari perhatian maksudnya. Karena dia punya ketertarikan sama kamu, mungkin ini spesifik sekali. Tapi itu malah ganggu kamu. King of Cup? Iya. Kamu nggak akhirnya jadi emosi. Berusaha untuk nahan-nahan, tapi lama-lama kalau aku bilang tuh kayak dari ceritanya, lama-lama gue nggak bisa dong. Ya lama-lama tiap orang kan punya limit ya, punya batasan. Dan kamu juga harus aware, harus tahu batasan kamu di mana. Walaupun misalnya orang ini berusaha baik, berusaha ngomong yang baik gitu ya, tetapi mungkin kamunya juga tidak tertarik ataupun kamunya sedang butuh untuk fokus, ya kamunya juga harus bisa bilang tidak, kamunya juga harus bisa secara tegas gitu loh, memperlihatkan si boundaries kamu ini. Karena kalau enggak banyak orang tidak berani untuk menunjukkan atau mendraw kasih garis batasan sama orang, dan garisnya itu mungkin kabur ataupun abu-abu sehingga orang tidak bisa ngelihat, sehingga mereka ya nggak ngelihat itu, yang nginjek-nginjek aja, dan itu membuat kamu nggak nyaman. Selama kamu tidak menegaskan si garis itu, ya orang akan begitu sama kamu. Dan aku lihat di sini ada orang yang mungkin menawarkan satu awalan baru. Karena ini adalah pembacaan mengenai cinta asmara, mungkin ada orang yang ingin memulai sesuatu hubungan yang baru dengan kamu. Orang yang baru ini kalau yang aku lihat ya. Tetapi kamu mungkin tidak punya interest sama orang ini. Ataupun kamu masih belum yakin karena perasaan kamu tuh masih belum steady. Jadi kamu belum tahu betul apa mau kamu yang sesungguhnya. Makanya kalau yang aku lihat di sini, kamu masih banyak mengobservasi, kamu masih banyak mengamati. Gue nggak pengen terburu-buru. Mungkin juga mereka terlalu cepat, terlalu agresif gitu ya langkahnya. Gue pengen kayak gini loh. Kalau lo mau sama gue, take it slow, sabar, ikutin prosesnya.
gue juga harus butuh ngeliat dong, apakah gue pengen terima lo apa enggak, apakah gue mau sama lo apa enggak, apakah gue pengen ini apa enggak. Cuman mungkin orangnya agak agresif gitu ya, agak agresif, sehingga ya kamunya kesel gitu loh. Kalau misalnya lo nggak bisa pelan-pelan, kalau lo nggak bisa iya berteman-teman dulu, kenal dulu gue sama lo, gue nggak mau jadi orang yang impulsif, nggak mau terburu-buru. Nah itu yang kalau aku lihat kamu nggak mau terburu-buru untuk untuk memulai sesuatu yang baru ini. Gue pengen lihat upaya lo, gue pengen lihat kerja keras lo, gue pengen lihat kegigihan lo. Gue nggak mau gampang untuk ngasih diri gue atau apalagi ngebuka hati gue buat orang yang pengennya cepet aja. Jadi tidak semudah itu, Ferguson gitu. Ya bagus, nggak salah kok. Dan itu justru membuat kamu bisa mengerti apakah orang ini bisa serius apa enggak, kalaupun ini menyangkut orang lain. Orang yang bisa menghargai boundaries kamu, orang yang bisa eh, memahami bahwa gue butuh waktu, gue butuh kenal lo, gue butuh tahu lo, gue butuh misalnya settle down dengan perasaan gue butuh untuk nyelesain hal-hal unfinished business di dalam perasaan gue butuh waktu. Orang akan mengerti kalau dia benar-benar serius, benar-benar berniat baik, dia akan mengerti hal tersebut dan dia tidak akan melanggar si batasan tersebut. Dia akan beri waktu dan beri kesempatan sampai kamu benar-benar siap untuk lompat, untuk mau. Itu pun kalau kamu yakin gitu loh. Ya, ini bisa orang yang mau hubungan romantik gitu ya, ataupun ini adalah teman yang baik. Teman yang kamu butuhkan dalam hidup kamu adalah teman yang bisa menghargai, menghormati batasan kamu dan menerima dan mengerti saat kamu bilang tidak. Begitu juga hubungan-hubungan lain, termasuk hubungan keluarga. Ya. Jadi saat orang tidak bisa mengerti, dan apalagi kalau misalnya dia marah saat kamu tidak bisa memenuhi apa yang mereka inginkan, ataupun waktu kamu menolak apa yang mereka pengen, kamu harus tanda tanya. Kamu harus mulai mikir kenapa kok mereka begitu gitu ya. Oke, Aquarius, ini adalah readingan untuk kalian di bulan September. Kita lanjut ke yang couple-nya. Aquarius couple, ini adalah readingan untuk kalian Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Aquarius. Bulan September 2021, cinta asmara yang berhubungan. The Sun card. Kenapa sedih? Why? Feeling down, gak bersemangat, kehilangan cahaya itu. Rasanya semua tuh sulit untuk dilihat dengan jelas kemana ini bakal berjalan. Buat beberapa dari kamu mungkin mulai kehilangan kehilangan kesabaran dan sulit untuk melihat hal positif dari situasi ini. Mungkin juga situasi ini jadi out of control, di luar kendali kamu. Death and rebirth. Either ini adalah kamu mulai berpikir, apa gua udahin aja ya, apa udah akhirin aja ya ini hubungan. Ataupun ada seseorang di dalam hubungan ini, bisa kamu atau dia, yang menginginkan akhir ini. Spesifik sekali, aku minta maaf, mungkin kamu baru saja kehilangan seseorang ya dalam hubungan kamu, ataupun baru mengalami satu kehilangan.
dan ini kamu masih dalam masa berduka gitu. Oke, balik lagi. Justice card. Kamu inginkan satu keadilan. Kamu ingin diperlakukan secara adil. Makanya kalau lo nggak bisa adil sama gue, dan ataupun lo nggak bisa jujur, karena ini mungkin ada hal yang tersembunyi, yang tapi kamunya tuh tahu itu. Kalau aku bilang, baik itu secara insting kamu, ataupun ini benar-benar kamu tahu bahwa pasangan kamu itu menyembunyikan sesuatu, dan ini membuat kamu ngerasa diperlakukan dengan tidak adil, dan kamu ingin ini semua tuh berakhir, ataupun dia mengakhiri segala ketidakjujurannya dia atau perlakuannya dia yang tidak adil. Karena ini kamu pengen kayak menginginkan seorang, oke deh, kamu clean dong sama gue. Karena kalau gue terus-terus begini, gue sendiri keganggu di dalam pikiran gue, dan gue gak jelas juga elonya mau kemana. Gue juga gak bisa jelas ini kita mau kemana. Tower card. Ada satu konflik, mungkin perbedaan pendapat, perbedaan cara pikir, cara pandang, ataupun visi misi kamu dengan orang yang dealing dengan kamu. Kamu mungkin lagi banyak berargumentasi, banyak berantem mungkin juga ya. Tetapi ini ada satu hal yang shock. Mungkin di dalam hubungan kamu, orang ini tiba-tiba menginginkan adanya perpisahan. Dan kamu kayak, kenapa? Ada apa? Apa masalahnya? Apa salah gue? Nggak adil dong buat gue dengan apa yang dia minta. Kenapa begini? Dan ini a bit shock buat kamu ya. The Lover card dalam keadaan tegap, dan Knight of Swords. Tapi kamu nggak mau buru-buru untuk bereaksi, ataupun tidak ingin buru-buru untuk ngiyain ataupun untuk merespon apapun yang dia mau. Dan buat beberapa dari kamu yang orang bersama kamu ini mau mengudahi hubungan kamu, dan bila kamu ini sudah sampai ke dalam tahap pernikahan, mereka kayaknya sudah siap sekali, bahkan dengan berkas-berkasnya. Spesifik sekali. Dan ini menyebabkan ya sesuatu yang sangat shocking gitu ya, sangat ngagetin. Dan ini ya kamu apa nih, karena mungkin selama ini kamu nggak melihat ke arah situ gitu loh, nggak tahu apa yang mereka pikirin dan lain sebagainya. Dan buat beberapa dari kamu, orang yang bersama kamu bisa jadi memiliki option. Aku pernah ngelihat cerita kayak perasaan yang kayak begini tuh. Jadi ini mengingatkan aku sama cerita itu, dan mungkin ini terjadi sama kamu. Suatu hari ada orang datang ke aku, dan aku ngelihat orang yang bersama dia itu punya second life. Dan mungkin dia sudah berhubungan cukup lama, bahkan sudah mungkin menikah sirih ataupun punya hubungan yang serius sekali, bahkan sudah punya anak gitu ya. Jadi ada sesuatu di balik yang kamu ketahui tentang orang itu, yang dia simpen, yang dia sembunyikan, dan dia sangat pandai sekali untuk menyembunyikan hal tersebut, sehingga pasangannya melihat
semuanya baik-baik saja, semuanya berjalan baik-baik saja, dan itu yang dia percayai dan itu yang dia jalani. Mungkin juga dikarenakan sudah nyaman, sudah sangat percaya, jadi kurang aware, kurang sensitif dengan apa perubahan-perubahan dan apa yang terjadi, gitu loh. Jadi begitu ini keangkat dan memang benar gitu ya, maksudnya itu yang terjadi sebelum dia ngomong, karena dia udah tahu gitu ya. Ini rasanya tuh kayak begitu, Bu. Ini mungkin spesifik sekali. Yang kamu pikir bahwa orang itu ya gak bakal ngapa-ngapain, ternyata dia ngapa-ngapain, dan ini pasti sangat mengejutkan. Dan buat kamu ini sangat tidak adil. Kamu pengen keadilan itu. Tapi kalau yang aku lihat, kamu seperti berhati-hati dalam melangkah, berhati-hati dalam mengambil tindakan, berhati-hati dalam merespon. Kamu bahkan mungkin nggak mau ngomong dulu, kamu butuh untuk berpikir, butuh waktu gue. Untuk bisa mencerna ini semua tuh gue butuh waktu. Karena ini tuh kamu kayak runtuh semua gitu loh. Strength card dalam keadaan terbalik. Tapi kalau aku lihat situasinya jadi kayak nggak terkendali. Karena ya mungkin apa yang mereka lakukan sudah lewat batas limit kamu ya. Dan ini bisa membuat kamu tuh apa ya, out of control gitu loh. Dan nggak kuat apa ya, ngadepin dentuman dan benturan ini, karena kamu tidak melihat ini akan datang. Yang aku lihat seperti itu, kamu tidak melihat ini datang ke arah kamu out of the blue, tiba-tiba boom gitu. Kalau yang aku lihat di sini, Three of Pentacles. Dan kalau aku lihat kamu tidak mau untuk dijadikan, kamu tidak mau berbagi, kamu tidak mau untuk, ya nggak mau. Gue pengen yang adil, dan ini tidak adil buat gue. Gue nggak pernah bikin salah, gue nggak pernah nyakitin lo, gue nggak pernah ngelakuin kesalahan, dan gue percaya sama lo dan lo sanggup ngelakuin itu. Gue nggak mau gitu loh. Buat beberapa dari kamu, mungkin spesifik yang tadi aku bilang, mungkin mereka kalau ini udah menikah ya udahlah kita poligami gitu. Kamunya nggak mau. No, 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 no. Nine of Pentacles. Ya, nggak merasakan kesejahteraan. Gua tidak bisa melakukan itu kalau lu berpegang dan tidak mau melepaskan kesalahanmu. Kalau ini mengenai orang lain, gua tidak mau tetap bersama lo kalau lo tidak melepaskan orang itu. Gue pengen jadi prioritas dan gue pengen jadi satu-satunya. Gue tidak ingin berbagi dan gue nggak pengen begitu. Tetapi kalau ini bukan masalah orang lain, tetapi orang yang bersama dengan kamu mungkin melakukan kesalahan ataupun mungkin jenuh dan ingin meninggalkan hubungan ini,
ini tuh kayak ada satu orang yang sering mengontrol. Sehingga ya pastinya tentunya pihak yang satunya lagi merasa tidak diperlakukan dengan adil karena gue selama ini hanya ngikutin maunya lo aja. Dan ini membuat gue nggak nyaman lagi. Dan mungkin pada saat kamu tahu masalah itu, kamu jadi kaget loh. Bukannya selama ini oke-oke aja, selama ini lo nurut-nurut aja, selama ini fine-fine aja kita. Nah ini harus bisa dikerjasama gitu loh. Harus bisa dibicarakan, harus bisa saling, dan harus bisa saling mengambil bagian, mengambil part dari masalah ini. Nggak bisa cuma satu, tetapi juga harus bisa berdua, namanya relationship. Karena kalau diteruskan, ini rasanya hubungannya makin lama makin tidak nyaman, dan membuat salah satu ataupun keduanya menjadi nggak sejahtera lagi. Cuman aku lihat salah satu orang masih tidak ingin untuk melepas. Masih nggak pengen melepas. Walaupun ini udah kayak gue nggak bisa mengendalikan lagi, gue nggak bisa mengontrol lagi, dan dia dengan emosinya pun juga jadi begitu. Cuman dia masih belum bisa melepaskan hubungan ini, dia masih belum gimana caranya untuk bisa mendapatkan apa yang gue deserve, apa yang gue berhak, dan gue berhak untuk itu gitu. Oke. Aku lihat ada energinya Leo, Scorpio, Libra, Gemini, Virgo, Taurus. Tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Kalau yang aku lihat di sini message ya. Iya memang saat kita mendapatkan satu dentuman yang bikin kita goyang. Kita saat itu nggak bisa berpikir dan melakukan hal dengan jelas. Apa yang harus kita lakukan itu nggak jelas. Karena kita masih ketutup sama debu-debu, sama hal yang dari runtuhan itu. Kita masih belum jelas. Dan mungkin emosi dan ego itu masih mengambil power gitu loh. Sehingga kita kadang-kadang melakukan hal-hal yang kadang-kadang bisa membuat parah situasi dan kondisinya. Tapi kalau aku lihat di sini, kalau kamu butuh waktu atau kamu merasa bahwa apa yang akan kamu lakukan ini bisa membuat kamu bisa kehilangan di mana kamu lagi nggak pengen kehilangan itu gitu ya. Think carefully. Apa yang perlu kamu lakukan? Think carefully. Kendalikan diri kamu. Saat emosi itu masih naik, kayak gini loh. Jangan melakukan sesuatu dikarenakan kamu sedang emosi. Kasih waktu dan kesempatan sama diri kamu, dan kalau kamu belum siap di saat dia meminta keputusan kamu, minta untuk menunggu. Pikirkan dengan tenang. Tetapi juga kamu harus lihat apakah permintaannya sesuai dengan kamu atau tidak. Kalau misalnya permintaan dia tidak sesuai dengan apa yang menurut kamu itu adalah hal yang membuat kebaikan-kebaikan untuk situasi kamu, ya kamunya juga harus bisa legowo, ya bisa juga terbuka pikirannya. Karena apa? Ini kayak sesuatu yang nggak bisa dipaksakan, gitu loh. Sesuatu yang nggak bisa dipaksakan, nggak bisa di push, nggak bisa di force. Gitu. Dan nggak bisa dipakai nggak bisa dihadapin dengan keras juga, dengan satu hal yang agresif.
Kalau yang aku lihat di sini. Sorry, aku harus ngelanjutin karena tadi ada message gitu ya. Dan mungkin ini yang butuh kamu dengar. Oke, Aquarius, ini adalah untuk kalian yang berpasangan. Terima kasih sudah nonton videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.